Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Selamat datang di acara webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Hari ini kita bersama dengan Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi, apa kabar? Halo, selamat sore Bella dan semua Bapak Ibu. Halo, selamat sore. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir semuanya. Hari ini kita akan bahas cara pemula cari duit dari trading atau cari cuan dari trading. Nah, sebelum mulai acara ini aku mau ingetin dulu untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama aslinya pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli silakan di rename dulu karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Sebentar aku cek dulu ya. Oke. Nanti Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara sore hari ini. Silakan Pak Sandy. Oke, makasih Bella, semua teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi, buat yang baru pertama kali datang mungkin ya, yang pertama kali join di acara ini adalah webinar edukasi ya. Webinar edukasi memang dikhususkan untuk pemula. Jadi untuk forex ingin mendapatkan apa namanya pengetahuan dasar tentang forex ya. Oke, ini acara live market ini continue ya, kita adakan tiap minggu ya untuk edukasinya. Dan buat yang nggak sempet pun, misalnya nggak sempet ikutan rutin, ya bisa lihat juga di YouTube channel Java Global Futures untuk edukasi-edukasi tentang seputar trading, seputar analisa dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk materi yang sore ini adalah bagaimana seorang trader pemula, katakanlah pemula ya, pemula dalam trading bisa cari cuan di trading gitu ya. Nah, di sini ada trading, ada di broker kita ya, Java Global Futures itu ada forex. Forex itu mata uang. Ya, ada mata uang ya, pasangan mata uang yang terhadap dolar maupun eh, tidak terhadap dolar. Tidak terhadap dolar itu misalnya mata uang asing lainnya seperti euro dengan yen, euro dengan pound, euro dengan Aussie dan lain-lain ya. Kalau yang terhadap dolar itu namanya major currency ya, major currency. Terus ada juga gold ya sebagai commodities ya, ada lagi oil juga komoditi, ada juga silver dan lain-lain. Kemudian ada indeks saham ya, Bapak Ibu ya, indeks saham. Bukan saham stok single stock, tapi indeks sahamnya. Jadi kumpulan pergerakan saham di pasar saham itu ya, kayak IHSG gitu ya. Oke, jadi mau trading eh, produk apa aja yang tadi saya sebutkan itu bisa buka satu akun di Java Global Futures. Oke, jadi saya anggap semua yang hadir di sini adalah para newbie ya, pemula ya. Jadi jangan nanti ada yang bertanya hal-hal yang di luar apa namanya
yang nggak newbie ya, saya bisa tahu kan yang nggak newbie misalnya, oh nanya analisanya yang ribet, ah itu bukan bukan seorang newbie berarti ya, berarti ya untuk hadir di yang newbie berarti saya harapkan responnya nggak apa-apa. Jadi mau nanya misalnya, oh saya baru baru tahu tentang forex, masih bingung gimana cara cari cuan, gimana cara ngitung untung misalnya gitu ya. Bingung nih cara ngitung harga beli dan jualnya kok bisa dapat sekian sekian gitu ya. Boleh tanya kayak gitu nggak apa-apa. Silakan ketik di komennya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi ini contoh ini cara cari cuannya gimana sih? Saya mungkin saya kasih teorinya dulu lah ya. Saya kasih teorinya. Saya nggak terlalu siapin apa PowerPoint-nya banyak-banyak ya. Nah, ini aja bisa dipahami sedikit. Ini sambil jalan aja. Langkah untuk cari cuan dari forex bisa nggak buat seorang newbie bisa ya. Caranya gimana? Yang penting mengikuti step-stepnya. Mau untuk mengikuti stepnya. Jadi jangan langsung baru newbie nih, jangan langsung lompatin tangga gitu ya, tanpa melewati step-stepnya gitu ya. Tapi maunya langsung ke atas gitu, mau langsung cuannya gitu ya. Sebaiknya ikutin stepnya. Jadi pertama memang udah bener nih, edukasi dulu ya, edukasi. Jadi Bapak Ibu ikuti edukasinya, belajar dulu, pahami tentang forex, pahami tentang mekanisme market, pahami tentang apa yang menggerakkan mata uang, apa yang menggerakkan gold, Kamu nanya gitu ya. baga- bagaimana cara untuk apa? Tolong admin bisa di mute yang tidak ini ya. Oke, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau forex itu mata uang ya, pasangan mata uang. Ini adalah market terbesar di seluruh dunia itu market forex ya. Market forex itu terpasar pasar keuangan terbesar di dunia melebihin gitu. Nah, terus eh, di sini banyak pilihan. Mau pilihan mata uang apa pilihan ya. Terus kalau newbie, saran saya seorang newbie, misalnya Bapak A gitu ya, ini masih baru nih, sebaiknya memilih gitu, memilih mau fokus di pair itu pasangan mata uang apa. Belum tentu cocok dengan apa yang ditradingkan dengan orang sebelah Bapak dan Ibu misalnya. Oh misalnya cocok dengan USD Japanese Yen, ya itu aja terus disukai gitu, maksudnya diperdalam gitu ya, dikenali ciri-cirinya, dikenali apa namanya, apa yang menjadi karakteristiknya. Supaya kenapa? Supaya semakin mengenali, woi pergerakannya tuh si Japanese Yen tuh begini. Oh kalau ada berita-berita yang seperti ini, dia akan bergeraknya lebih apa namanya lebih berfluktuatif misalnya, gitu ya. Kalau sukanya euro ya mungkin lebih dalami apa yang menjadi penggerak euro, bagaimana pergerakan hariannya dan lain-lain. Dan semuanya itu diharapkan memang dipelajari ya satu satu ya, nggak perlu semua ya. Oke, kemudian apa lagi? Ada analisisnya. Analisisnya tuh ada dua, fundamental dan teknikal. Kalau ini sentimen pasar mungkin buat newbie belum terlalu ditekankan ya. Paling nggak analisa fundamental dulu. Fundamental itu apa? Fundamental itu adalah yang menjadi penggerak dari market, yang menjadi penggerak dari misalnya pair mata uang, yang menjadi penggerak mata uang antara misalnya euro dengan dolar. Berarti yang terkait dengan euro atau kondisi di Eropa dengan kondisi di Amerika secara ekonomi maupun kalau ada kejadian-kejadian politik yang penting. Misalnya kayak bulan lalu ada apa pemilihan presiden Amerika itu mempengaruhi banget bahkan sampai hari ini ya. Pergerakan hari ini dolar Amerika itu menguat, itu juga masih mengikuti hasil dari Pilpres kemarin. Kemenangan Donald Trump itu kan disukai oleh para traders dolar gitu ya. Jadi itu perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi berita-berita harian, berita ekonomi atau laporan-laporan data ekonomi yang akan dirilis. Ada kalender ekonominya. Ya, tenang kalau di Java itu Bapak dan Ibu nggak perlu buka website satu-satu mau lihat kalender ekonomi, ya, mau cari berita. Kita kirimkan pagi-pagi itu ada namanya market movers. Market movers itu adalah penggerak market hari ini. Misalnya ada berita apa yang akan dirilis, ya, nanti pengaruhnya buat apa.
itu sudah dirangkum. Oke, ya. Kemudian analisa yang kedua adalah secara teknikal. Analisa teknis ini adalah kita menganalisa pergerakan harga lewat grafik, ya, grafik grafik yang kita kenal tuh biasanya candlestick ya, grafik candlestick. Nah, grafik candlestick itu bisa menggambarkan pergerakan harga saat ini lagi naik, lagi turun, atau lagi sideways, atau lagi pergerakannya tuh lagi flat, datar gitu ya di situ-situ aja. Kemudian dengan teknikal itu kita bisa mengetahui trennya lagi mau naik atau turun gitu ya. Kira-kira arahnya mau naik terus atau naik terbatas mau turun atau turun terbatas mau naik. Nah, itu bisa indikator ya, tools-tools yang ada di MetaTrader bisa digunakan semua untuk kita menganalisis pergerakan harga. Gitu, oke. Kalau misalnya masih belum paham tentang analisa, ya memang eh, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan baca analisa yang dikirimkan. Ya, oke. Ada yang mau tanya Bapak Ibu silakan ya kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya langsung di sini buka kamera juga boleh. Buka mic ya, silakan ya. Belum nanti saya lanjutin lagi. Kalau ada mungkin saya tunggu berapa detik ya. Mungkin ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Kita fleksibel aja ya. Ini kan edukasi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting banget ya. Kalau mau trading, trading itu kan cari cuan. Trading itu cari cuan. Jadi cari cuan itu jangan menggampangkan ya. Menggampangkan, oh trading ini gampang banget ya. Saya tinggal klik buy dan sell. Udah 3 kali nih saya klik aja buy dan sell kok profit semua itu. Itu kebetulan analisa. Nah, kalau belum tahu analisa ya kita belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Namanya untuk cari cuan, cari duit, tentunya nggak ada yang semudah hanya kayak gitu aja tinggal klik buy dan sell gitu ya. Pasti untuk dapetin cuan itu tidak semudah itu. Makanya kita perlu untuk eh, belajar ya, mengasah lagi terus ya analisa kita. Oke, nggak ada yang nanya nih kayaknya nyimak aja ya. Berarti kita, oh ini ada nanya. Ibu Rini Martini, Pak Aude USD itu artinya apa? Oke, sekarang saya bukain ininya aja ya, MetaTrader-nya ya. Aude USD bisa lihat di sini ya. Mungkin saya kasih di sini. Nah, ini mana AUD USD. Nah, ini contohnya ya, AUD USD gitu ya. Ini kan berarti Australian dollar terhadap US dollar ya, Ibu Rini ya. Jadi ini adalah pasangan mata uang. Jadi trading itu nggak single mata uang gitu. Saya mau trading dolar. Trading dolarnya terhadap mata uang apa gitu ya. Misalnya kita mau beli dolar, kalau kita rupiah kan berarti kita USD IDR, kita beli atau jual dolar. Nah, demikian di sini ada pilihan banyak sekali ya. Kalau saya tampilin ini masih ada puluhan lagi mata uang apa yang di negara-negara yang memang familiar kita bisa tradingkan. Ya, ada di semua pilihannya di sini kita bisa tampilkan. Nah, itu berpasangan. Misalnya Ibu Rini mau trading mata uang Swiss dengan euro, itu ada ya. eh, euro euro CHF gitu ya. Jadi ini selalu berpasangan. Oke? Ya, jadi di sini ada macam-macam ya. Kita bisa tampilkan semua sampai banyak sekali. Nah, terus di sini ada grafiknya ya, grafiknya. Di sini ada grafik. Sini ada grafik teknikal ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini grafik teknikal. Nah, grafik teknikal grafiknya gitu ya. Nah, untuk mempelajari grafik atau analisa teknikal ini memang buat pemula ini perlu pelan-pelan ya. Perlu pelan-pelan ya. Ini adalah candlestick ini candlelin gitu ya, namanya candlestick. Nah, misalnya ini Pak ini apa ini? Iya, ini gambaran apa? Ini contoh saya pilih pasangan mata uangnya USD Jepang
yen ya, USD terhadap yen Jepang. Kalau ini dalam satuan waktu satu jam atau H1 berarti dia sedang bergerak di sini nih di 15047 ya. Jadi satu batang candle ini Oke, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Kalau untuk analisa nggak bisa langsung cepat-cepat. Untuk analisa yang mau belajar dari basic, misalnya Pak mau tahu apa itu tren, ya tren tren harga. Tren itu kan ada tren naik, tren turun dan sideways. Ibu Yulia, ini ya bilang apa suaranya putus. Masih putus nggak Bu? Boleh di komen lagi ya. Pak Putu Gede Oka, bisa jelaskan teknik Fibonacci? Gimana caranya pakai teknik itu di HP iPhone? Oke, kalau di HP iPhone di sini saya nggak bisa tampilin ya. Saya nggak ngerti caranya tampilin dari HP ke Zoom ini ya. Nanti bisa apa namanya bisa private ini bisa ada dihubungkan ya. Nanti ada Pak Agung bisa bantu Bapak. Oke, nanti bisa pakai Google Meet, nanti bisa share screen ya. Oke, Ibu Rini Martini, jika buy AUD USD itu artinya yang kuat yang mana? Kalau buy AUD USD berarti buy yang mata uang ini depannya, Bu ya. Jadi AUD itu yang naik terhadap USD, gitu ya. Jadi yang menguat itu atau yang naiknya itu AUD terhadap USD, gitu ya. Oke, lanjut ya. Pak Budi Prasetyo, Pak, kapan harus buy atau sell? Kapan buy atau sell itu? Oke, itu ada dua juga. Misalnya kapan harus buy dan sell. Yang pertama, perhatikan kalau misalnya kita perdagangannya misalnya mata uang tertentu, terus perhatikan juga jam-jam ada rilis berita ya, Pak Budi ya. Misalnya nih, kita sekarang jam 4 sore, kita mau buy nih, USD Japanese yen. Ternyata sebentar lagi ada rilis berita tentang Jepang gitu ya, atau tentang dari Amerika yang penting yang bisa menggerakkan market tiba-tiba gitu ya. Baiknya kita jangan trade atau klik new posisi atau buy dan sell begitu mau ada berita ya. Tanggung gitu, biarin beritanya rilis dulu baru kita bisa menganalisa beritanya menguntungkan buat mata uang tersebut atau melemahkan. Ya, nggak masalah buat kita mau melemahkan atau menguntungkan karena apa? Kita bisa buy, kita bisa sell gitu ya. Oke, nah kalau secara teknisnya misalnya, analisa teknisnya, contoh ini adalah USD Japanese Yen. Ini kalau pakai grafik yang besar, ini grafiknya kita bisa pilih ya, mau pakai yang daily, H4, H1, M30, mau pakai yang lebih kecil lagi, M15, M5 menit gitu ya. Kita bisa manfaatkan atau kita bisa lihat dalam waktu yang tertentu, kita bisa pilih. Nah, di sini kalau teknikal, kita bisa menganalisa grafik tersebut dari pola-pola harga. Misalnya, harga dari bawah, low-nya dengan low-nya kita tarik garis kayak gini. Ini namanya garis trend line ya. Garis trend line menghubungkan bisa dari atas dengan bawah atau bawah dengan bawah ya. Atas dengan atas misalnya maksudnya harga tertinggi dengan harga tertinggi berikutnya. Oke, ini ambilnya dari sini ya. Di garis sini. Di handphone juga ada ya. Kalau menu ini semua di HP pun di mobile juga ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tarik garis dari high dengan high-nya kita tarik aja. Set, nanti muncul garis yang seperti ini. Nah, garis ini seolah-olah ini seperti garis tahanan atau resisten, gitu ya. Nah, ini juga nih, saya udah tarik garis yang paling dekat nih ya. Pergerakan yang tadi ini, yang paling dekat ini. Ini udah saya ini. Nah, buat Bapak dan Ibu yang newbie atau masih baru atau bahkan mungkin belum join di Java Global Futures ya, analisa analisa begini, analisa pair-pair ini memang kami kirim di grup Java Premium ya. Grup Java Premium itu untuk nasabah Java. Jadi ada analisanya pagi, sesi Asia, kemudian sore, sesi Eropa, dan malam sesi Amerika. Nah, per Japanese yen ini tadi udah dikirim ya. Ininya mappingnya seperti ini. Gampang nih pakai yang terdekat aja nih. Ya kita abaikan yang lama-lama nih. Misalnya nih yang paling dekat nih. Ini adalah USD Japanese Yen time frame M30 ya. Tarik garis dari bawah ke atas dengan atasnya ya. Resisten apa? Harga tertinggi dengan harga tertinggi. Des.
Tuh kan harga low, harga low-nya ini jadi supportnya. Support itu adalah tahanan untuk harga bawah, resisten adalah tahanan untuk harga atas. Gitu ya. Singkat-singkatnya begitu. Kalau masih belum paham tentang istilah-istilah itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Ini apa sih maksudnya harga atas, harga bawah, resisten atau support? Ya kalau Bapak dan Ibu tahu seperti apa? Seperti misalnya Bapak dan Ibu nih eh, mau mau pergi ke satu tempat gitu ya. Perjalanannya di depan ada halangan gitu ya. Ada halangan misalnya ada pagar yang menutupi jalan, itu kan berarti halangan. Kalau kita mau nabrak berarti takut sayang mobil kita gitu kan. Ntar mobil kita yang rusak atau pagarnya yang jebol. Tapi apabila suatu saat si pagar ini atau hambatan ini udah ditembus, jebol atau sudah ditabrak, maka perjalanan berikutnya apa? Ya udah lanjut berarti Jus. Udah nggak ada halangan gitu. Itu istilahnya ya. Demikian juga kalau tahanan bawah ini harga tembus ke bawahnya harga ini, maka harga akan turun. Karena harga harga lowernya udah ditembus. Jadi dia akan bentuk lower yang baru lagi. Nah, ini kebetulan ini tadi sudah ada buy USD Japanese Yen ya. Buy USD Japanese Yen ketika harga sudah tembus ini tadi resistensi. Tadi buy-nya di 150.30. Yang ikut ada di sini yang udah mungkin ada yang komen ya. Siapa yang dapetin signal USD Japanese Yen mungkin boleh komen ya. Oke. Oke. Ini Pak Kurnia, cara tarik garisnya. Oke. Ya, saya seneng ya karena banyak yang komen karena ini memang untuk pemula. Jadi nggak apa-apa, jangan merasa gimana Pak cara narik garisnya. Namanya juga untuk pemula ya. Oke. Ini contoh, ini saya hapus dulu misalnya. Ini tadi sebelum ada garis-garis ini ya, ini harga tertinggi dengan harga tertinggi ya saya ambil aja ya. Tinggi. Nah, begini. Kan kalau udah tembus. Nah, ini kan tembus nih harganya ya. Harga tembus nih yang di sini. Nah, saya tadi buy di situ. Begitu harga tembus di sini saya buy di 150.30-an ya. Mungkin ada di sini Bapak dan Ibu yang dapetin signal USD Japanese Yen buy tadi. Ini masih floating ya. Floating profit masih artinya masih jalan karena TP-nya tuh di sini ya, di high di sini ya, di 150.80-an saya bikinnya. Jadi kalau harga break atas dia akan nyari ngincer harga atas yang sebelumnya. Nanti kalau harga sudah lewat sini, dia akan ngincer lagi yang sini. Gitu. Itulah pergerakan harga tuh begitu ya. Antara continuation atau dia bisa balik arah. Balik arah tuh nanti kalau nggak nembus resisten ini dia akan balik ke bawah lagi gitu ya. Cara nariknya dari mana? Ini dari ngambilnya kalau dari laptop Pak, ngambilnya dari sebelah sini Pak. Ini ada nih ya. Yang ini trend line ya. Trend line. Diklik ya. Diklik nanti dari sini tahan, tarik aja gitu. Terus lepas. Udah kelihatan kan? Gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya ini analisa dasar ini. Analisa dasar untuk pemula misalnya belum ngerti banyak istilah, istilah lah apalah segala macam ya, pola candle lah belum ngerti gitu. Belum ngerti tentang indikator macam-macam lah. Pakai ginian aja boleh. Nah, ini Pak Ibu Rini sekarang masih boleh beli nggak? Masih boleh. Targetnya ke 80-an ya, Bu. Ini artinya masih ada 30 pips. 30 pips 0,1 ya. Kalau USD Japanese Yen satu pipnya nggak $1 ya, itu ada hitungannya. Ya paling nggak masih dapat 20-an dolar lah, 20 mungkin 23 sekian lah ya. Oke, masih bisa ya. Karena saya targetnya TP-nya ke 150.80-an. Kalau di HP tarik garis ambil menu apa? Ambil menu apa? Ambil menu apa? Ini mohon maaf nih. Pak Kurnia newbie ya. Mungkin nanti minggu depan bisa. Ibu, maaf. Ibu bisa diatur waktunya dengan marketing dari Java minta waktu buat kita ini ya, apa namanya? Edukasi. Jadi pakai Google Meet nanti biar ada tampilan untuk apa? Share dari HP nanti ada akun yang masuk lewat HP. Kalau di sini saya kebetulan nggak siapkan ya. Jadi cara yang mudah nih baik Ibu Kurnia atau Pak siapa tadi yang nanya juga kalau ada yang nanya sama Ibu Kurnia ya. Jadi buka grafiknya ya Bu, di grafiknya itu dibuka, diklik misalnya nih chat ya di chat tuh, dia kan muncul ya, nanti akan muncul.
kan muncul menu ya, menu menu lingkaran gitu. Nah, menu kan lingkaran ya, menu kayak lingkaran gitu kan. Nah, kalau menu nih oke, nanti dia akan muncul menu lingkaran, nanti pilih. Oke. Nah, ini nanti kita atur waktunya aja ya untuk siapa aja ya, Bapak dan Ibu yang mau ya untuk jadi private untuk apa namanya edukasi kita ada selalu ada ya, baik yang belum jadi nasabah Java juga ada ya, kita bisa kasih bisa 1 kali 2 kali ya, boleh nanti sampaikan ke marketingnya, minta diatur waktu untuk minggu depan kita akan lewat Google Meet. Oke. Oh, ini ada Pak Puguh, ini banyak yang komen ya. Pak Puguh nanya waktunya di set berapa. Oke, mungkin ini nih namanya time frame ya, Pak Puguh ya. Time frame itu di set berapa? Itu kita tidak default, tapi Bapak misalnya gini, saya mau lihat harga per 1 jam, Bapak klik aja di sini H1 gitu ya. Atau misalnya gini, saya mau lihat harga dalam 1 hari, berarti klik D1 daily gitu ya. Jadi satu batang candle ini 1 hari. Nah, kalau 1 hari ini atau daily, Bapak bisa melihat pergerakan dalam waktu yang lama, artinya bisa harga dalam waktu setahun bisa kelihatan. Tapi kalau di H1 ya nggak kelihatan yang panjang ya. Nah, ini berarti Bapak bisa lihat nih, ini harga dalam waktu antara pergerakan dari Juli ke September nih harga di tengah-tengah. Kalau ini pakai daily. Tapi kalau lihat yang di TM30, wah ini harga mau naik nih, gitu ya. Gitu ya, ini harga mau naik nih. Saya udah batasin pakai garis trendline. Atau trendline-nya dihapus, cuman pakai garis gini doang. Ini harga tertinggi kan? Ini harga terendah. Ini artinya harga akan konsolidasi atau ranging atau bergerak sideways antara level tertinggi dan terendah ini. Sementara ini buy dulu sampai ke level tertinggi ini. Nanti kalau harga nembus di sini, target berikutnya kemana lagi? Dia akan ngincer harga yang tertinggi lagi di sini. Ya, gitu ya. Nanti kalau harga berbalik misalnya, wah Pak harga balik turun Pak. Nah begitu harga tembus ini, low ini, kita bisa open posisi sell. Karena dia akan mengincar posisi low berikutnya lagi. Itu nggak langsung begitu kita sell langsung wah turun ke harga itu ya. Kan harga bisa zigzag naik turun tapi polanya atau arahnya begitu ya. Oke Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi bukan berarti kita buy nih tegak lurus naik sampai naik turun dulu tapi arahnya naik gitu ya. Tapi kalau ada kayak satu berita yang kuat, yang high impact yang bisa mempengaruhi, mungkin di dalam hitungan detik, bus harga langsung bergerak cepat, itu bisa membuat kita mungkin langsung TP atau bisa juga kena stop loss atau rugi kalau kita kebetulan arahnya berlawanan. Itu ya. Oke. Ini banyak banyak pertanyaan, jadi saya eh, ini ya tanya-tanya ya. Saya jawabin. Ibu Rini, kalau modal saya 25 juta, beli satu posisi berapa lot dan maksimal berapa posisi? Kalau 25 juta ya, di sini kan beli jual itu kan ada volumenya ya, lotnya ya. Lot itu paling kecil 0,1, Bu. 0,1 itu ya, 0,1 itu modalnya itu misalnya paling besar itu $100 modalnya ya, tapi kan tergantung tergantung dari reference. Ada yang misalnya modalnya $50 untuk 0,1. Berarti kalau Ibu 25 juta itu masih bisa transaksi dengan lot yang lebih besar lagi ya. Bisa transaksi 0,5 lot 1 kali posisi gitu. Itu yang dibutuhkan modalnya adalah misalnya maksimal $500. Ibu kan masih punya 25 juta itu kan 2.500. Artinya masih banyak gitu ya. Tahanan dananya atau dana sisanya itu masih banyak. Oke. Tapi di sini kita sarankan untuk menggunakan money management ya, mengatur modal. Jadi misalnya gini, ya, trading itu bukan seperti judi online gitu ya, yang 1 banding 1. Misalnya saya masuk $1.000, itulah saya langsung pasang. Kalau untung 1.000, loss 1.000. Enggak, di sini kita bisa menggunakan lot. Lot itu artinya volume yang paling kecil 0,1 itu paling dibutuhkan modal antara 50 sampai $100 buat jaminan aja gitu ya. Jaminan aja kalau kita punya uang $100 berarti kita boleh trading 0,1 gitu ya. Trading 0,1 ibaratnya begitu ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sarankan kita pakai manajemen. Jadi kita mau punya uang 50 juta, kita sarankan tradingnya yang diatur lotnya tidak terlalu besar supaya kalau loss misalnya cuma loss 1% dari modal gitu ya. Kalau profit profit 1% nggak apa-apa, tapi kita tingkatin lagi. Kalau equity-nya bertambah, dana atau uang kita saldonya bertambah, kita nanti bisa tambahin lotnya lagi gitu ya. Oke, terus oke, Ibu Yulia di Java bisa trade 0,01 belum bisa ya. Indikator yang pas untuk USD Japanese Yen, Pak Arfan. Indikator yang pas. Mungkin bisa bisa pelajari untuk indikator Jepang, Pak, seperti apa Ichimoku tuh ada ya. Ichimoku namanya. Gini di grafik sini ada insert indikator ya. Ichimoku Kinko Hyu juga ada ya. Tapi buat pemula sepertinya itu ribet ya. Karena karena parameternya banyak. Kalau yang mau mudah-mudah mungkin pakai ini Pak, Bollinger Band ya. Bollinger Band itu cuma satu aja. Ke tengah, Bollinger bawah, tengah, atas kayak gitu ya. Saya nggak bahas di sini per masing-masing penjelasan indikator ada lengkap di YouTube channel Java Global Future. Boleh boleh mampir ke YouTube channel Java Global Futures ya. Di situ ada search saja tentang strategi menggunakan indikator A, B, C. Nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Ternyata kawan gue nggak urusan. Saya lihat lagi komen-komennya, banyak banyak yang komentar ya. Ini menandakan memang Bapak dan Ibu apa namanya tertarik ya, minat ya untuk mencoba atau mempelajari trading forex ini. Bang Marman kan dan Mana aku nyambut ganeng sok aneh mana? Good. Oke ya. Kalau signalnya kurang stabil, ada yang mendengar mungkin agak putus-putus, mohon maaf. Oke, saya mau bacain lagi yang komen-komennya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk trading di Java itu kita punya grup signal ya. Jadi akan dirilis tuh signal-signal trading. Signal itu apa? Signal itu udah rekomendasi trading. Misalnya kayak tadi apa namanya trading di USD Japanese Yen gitu ya. Itu saya udah kirim apa namanya signalnya di grup. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang apa namanya yang mau gabung nanti di apa di sana signalnya. Oke, saya mau kasih lihat ya posisi USD Japanese Yen kita. Bentar ya. Ya, signalnya agak ini. Seru ya, banyak yang respon. Ini menandakan banyak yang memang tertarik ya mau memperdalam edukasi. Oke, ini adalah signal kita ada yang berjalan ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini. Ini signal yang dikirim ke grup ya. Ini ada signal kemarin ya buy USD Japanese Yen di 150.0405 lah ya, 0,49 di sini. Ini masih berjalan ya, masih running karena TP-nya belum jadi masih signalnya masih jalan. Kemudian ada buy tadi sore ya, tadi ya siang sebelum kita live market di 150.33 saya dapat harganya, TP-nya tuh yang di atas sini ya. Kalau yang di bawah sini TP-nya di sini. Nih ya. Jadi gini, kalau harga nanti menyentuh level TP ini udah tutup otomatis. Ya, posisinya tuh udah selesai otomatis. Nanti kalau profit dia akan muncul di historis. Kalau dia profit berarti dia nambah ke equity atau saldo. Tapi kalau dia minus, lossnya kan kita batasi. Misalnya berapa poin. Itu akan mengambahnya itu bukan berdasarkan modal. Saya masuk 5.000, nanti berarti saya untung 5.000. Enggak gitu ya. Berapa pipsnya, berapa poinnya, sama lotnya berapa itu yang akan digandakannya dari lotnya. Itu channel Telegram Java Premium ya. Jadi buat yang tertarik mau ikut dapetin signal sambil belajar-belajar, boleh silakan hubungin marketing Java ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apa maksudnya set break even? Set break even ya. Jika
sudah hit TP 1 atau 2. Misalnya gini ya Bu, ini kita ada 2 posisi ya. Terus saya udah TP 1 nih, TP 1-nya misalnya di sini. Nah, gitu ya, TP 1-nya di sini, terus TP 2-nya di sini. Nah, SL kan di bawah, saya pindahin SL-nya ke level entry gitu ya. Supaya apa? Kalau harga balik turun, saya nggak jadi balik jadi minus, jadi loss. Tadinya udah profit malah hilang gitu ya. Ya kan harga kan fluktuasi ya. Jadi kita udah amankan minimal harga kita setting misalnya, oh saya tutup di level entry plus apa namanya plus dikit lah. Jadi kalau kalau harga tutup balik arah, saya masih untung, nggak jadi minus. Itu namanya kita set break even ya. Break even point kan ke harga entry kita ya. Kita boleh pindahkan ke harga entry atau tambahkan sedikit ya bebas kita yang bisa atur ya. Itu maksudnya gitu ya Bu. Kita udah profit TP1 kan ibaratnya profit setengah gitu ya. Setengah dari target. Setelah itu SL-nya kita pindahin ke level entry. Kita edit aja, kita klik 2 kali kan bisa muncul tuh edit namanya edit order ya, kita ubah order. Gitu ya Bu. Oke. Menarik ya, banyak yang respon dari Bapak dan Ibu yang newbie di sini. Ya bagus. Jadi Java ini akan menyediakan ya edukasi buat Bapak dan Ibu semua. Sambil belajar juga bisa sambil ikuti signal-signal yang ada yang di-share di grup-grupnya. Itu dulu dari saya serahkan kepada host Mbak Bella ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Swendi. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar di sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Swendi hari ini udah hadir menjelaskan cara cari keuntungan di trading forex. Udah ngobrol-ngobrol bareng Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya. Mohon maaf hari ini sinyalnya agak kurang stabil ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Minggu depan juga kita ada private coaching ya seperti yang tadi Pak Swendi udah sampaikan ya melalui Google. Nanti selengkapnya bisa ditanyakan ke tim Java Global Features. Nah, Bapak Ibu yang belum trading, silakan join di Java Global Features sekarang, broker legal dan terpercaya, karena kita banyak edukasinya untuk dari pemula sampai yang udah expert. Seperti di webinar formula hari ini, setiap Jumat jam 4 sore, kita ada live trading gold juga, sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang, dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu kalau udah join, ada private coaching, ada layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5, nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Features setiap hari Selasa jam 8 malam, tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang!